Udahlah Yan, aku udah gak peduli lagi mau gimana jadinya. Ternyata Tuhan juga cuma diem aja. Jangan ngomong begitu, Via. Kesulitan apapun yang kamu hadapi, kamu jangan menyerah. Kamu tetap bersandar dan berharap pada Tuhan. Rio, aku bukan menyerah. Tapi coba tuh tanya sama Yanti. Dia tahu betul gimana beratnya cobaan yang aku hadapi. Iya Yanti, seberapa parah sih persoalan yang dialami Via? Wah, aku juga bingung dengan keadaan yang menimpa Via sekarang ini. Betul-betul aku nggak habis pikir deh. Kasih tahu aku dong, siapa tahu saja aku bisa membantu. Percuma. Yang tahu masalah aku tuh cuma Tuhan. Tuhan juga yang bisa nolong. Tapi mana? Tuhan hanya diam aja. Tuhan bukannya diam, tetapi belum waktunya Tuhan. Kita tetap berharap dan bersandar pada Tuhan. Suatu saat nanti pasti Tuhan akan menjawabnya. Ceritain dong sama gue. Persoalannya apa sih? Nanti kita bisa sama-sama pikirkan jalan keluarnya. Yan, kamu aja lah yang cerita. Aku udah gak mood buat cerita. Begini, kamu tahu kan si Via itu papanya sedang sakit keras dan membutuhkan banyak biaya untuk pengobatan rumah sakit. Papanya sakit keras, butuh biaya. Lalu apa hubungannya dengan Tuhan? Begini. Dia kan juga kuliah sambil kerja untuk membiayai kuliahnya itu. Ditambah papanya sakit. Jadi kan makin banyak tuh biaya yang dibutuhkan kan? Iya, habis apa lagi dong masalahnya? Udahlah Yan, langsung aja ke pokok permasalahannya. Biar si Rio nih ngerti gimana beratnya. Gini, dengerin ceritaku sampai lengkap ya. Nah, dia itu kerjanya sebagai penagih. Waktu kemarin, dia itu menagih dalam jumlah yang cukup besar. Pas pulangnya, dia keserempet motor, terus jatuh. Waktu dia sadar apa yang terjadi, uang hasil tagihannya udah lenyap. Wah, perampokan itu. Sudah kau laporkan pada polisi? Nah itu persoalannya. Hanya 1-2 orang yang menyaksikan kejadian itu dan menganggap itu hanya kecelakaan biasa. Karena nggak ada saksi mata, maka si Via nggak berani lapor ke polisi. Lantas pihak kantor bagaimana? Ya kamu udah tahu lah jawabannya. Kantor mana mau peduli. Lagian si Via juga baru kerja di perusahaan itu. Jadi pilihannya cuma 2. Via mengganti semua uang tagihan yang lenyap itu, atau dia dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penggelapan. Wah, tega-teganya bosnya itu. Memangnya berapa besar sih jumlahnya? Kamu mau tahu? Jumlahnya itu hampir 100 juta Rio, 100 juta. Sebanyak itu, gawat. Iya emang gawat, bukan persoalan sepele. Aku tidak habis mengerti sama kamu, ya. Sepertinya penderitaan itu akrab dengan kamu. Belum lama ini mama kamu ketubruk bajai, lalu tulang pinggulnya patah. Kemudian papamu sakit. Sekarang kamu lagi. Wah, kamu harus lebih erat lagi bertekun dalam doa. Sudah Rio, aku sudah berdoa pagi, siang, malam kayak orang makan sehari 3 kali. Tapi mana? Tuhan diem aja, Tuhan gak bantu aku. Doa puasa? Udah Yanti, semuanya udah aku lakukan. Tapi sepertinya Tuhan hanya diam saja. Tuhan membiarkan aku dicobai bertubi-tubi. Sampai rasanya aku udah gak sanggup lagi. Wah, aku juga tidak mengerti.
Tetapi aku percaya pasti Tuhan punya rencana di balik ini semua. Jika kesulitan itu terjadi padamu, Tuhan mengizinkannya, pasti akan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di balik itu semua. Nah, sekarang tugas kamu adalah terus berharap dan bersandar pada Tuhan. Jangan putus asa. Nah, kamu ada saran nggak? Bagaimana menjelaskan ini semua kepada Via supaya ia tetap kuat dalam menghadapi ini semua? Gimana ya? Oh, aku ingat. Ibadah sebentar lagi kan, kebetulan temanya sama nih, sama yang persoalan yang dialami oleh Via, yaitu menantikan pertolongan Tuhan. Yang digambarkan dari Yesaya 7 ayat 10 sampai 17, di mana Nabi Yesaya memperingatkan Raja Ahaz agar senantiasa percaya pada pertolongan Tuhan. Gimana? Nah, boleh juga tuh. Gimana, Vi? Kamu mau ikut mendengarkan khotbah? Terserah kalian lah. Jujur ya, aku sih udah gak berharap banyak. Oke lah kalau begitu. Ayo kita dengarkan khotbahnya sekarang. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Engkau tahu kami datang ke tempat ibadah ini dengan segala beban dan pergumulan. Biarlah sekali lagi firman-Mu boleh menyapa setiap kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu yang hidup itulah yang sekali lagi meneguhkan perjalanan iman kami bersama-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang sama juga menolong hamba-Mu ketika menyampaikan firman, supaya sungguh bukan perkataannya sendiri yang dikatakan, tetapi adalah firman yang Allah ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan pada waktu dan momen ini, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Kita hari ini mau merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 hingga yang ke-17. Saya undang Bapak Ibu bisa membuka kitabnya Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 saja, nanti sisanya kita akan bahas di dalam khotbah. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Berbagilah setiap kita yang membaca firman, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Maranatha. Bapak Ibu sekalian, kita membaca tadi Ahaz. Siapa itu Raja Ahaz? Ahaz adalah raja dari Yehuda, dan kita perlu ingat bahwa kerajaan Israel pada waktu itu sudah terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dengan ibu kotanya Samaria, dan kerajaan Israel Selatan atau sering disebut dengan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Dan pada waktu itu kerajaan Israel Utara sudah bersekutu dengan kerajaan Aram untuk menyatukan kekuatan melawan kerajaan Asyur yang pada waktu itu adalah kerajaan terkuat dan menguasai banyak daerah. Nah, supaya koalisi ini semakin kuat, maka kerajaan Israel Utara dan kerajaan Aram ingin mengajak kerajaan Yehuda untuk bergabung bersama dengan mereka, sama-sama menyerang Asyur. Nah, tetapi Ahaz menolak untuk bekerja sama dengan koalisi ini.
Karena itu kalau kita baca Yesaya pasal 7 ayat yang pertama, kita akan membaca bahwa Raja Rezin dari Aram dan Raja Pekah bin Remalia dari Israel Utara maju ke kota Yerusalem untuk menyerang kota tersebut, tapi ternyata mereka gagal melakukannya. Nah, kemudian terdengarlah berita di kerajaan Yehuda bahwa Aram itu sudah berkemah di daerah Efraim. Efraim ini adalah wilayahnya Israel Utara. Jadi seakan-akan mereka sedang menyusun strategi, menyusun rencana bersama untuk bisa menyerang kerajaan Yehuda. Mau memaksa secara paksa supaya Yehuda bergabung dengan koalisi ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, berita ini bagaikan angin topan yang menghempaskan pohon-pohon hingga hampir tumbang. Hati Ahaz dan hati seluruh rakyat Yehuda begitu gentar, begitu takut ketika mendengar kabar ini. Di tengah ketakutannya ini, firman Tuhan datang kepada Ahaz melalui Nabi Yesaya. Kalau kita membaca di ayat yang keempat, Nabi Yesaya datang ke satu tempat bukan di istana, tetapi di saluran air. Wow, Ahaz sedang merencanakan sesuatu untuk bertahan melawan serangan koalisi ini. Tetapi di tengah ketakutan itu, firman Tuhan melalui Nabi Yesaya datang dan berkata, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Bapak sekalian, mari kita perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Di mata Allah, kekuatan sekutu Aram dan Israel Utara hanyalah seperti puntung kayu api yang berasap. Sungguh nggak ada sulut apinya lagi. Sudah tidak ada panas apinya lagi. Sebentar lagi akan padam. Begitulah di mata Allah. Kekuatan koalisi ini, dua kerajaan ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan tangan Tuhan. Dan lebih lanjut di ayat yang ke-7 sampai ke-9 Allah berfirman bahwa serangan Aram dan Israel Utara tidak akan terjadi kepada Yehuda. Karena Allah akan menolong Yehuda. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Apa respon Ahaz? Apakah dia menjadi yakin? Apakah dia menjadi percaya? Ternyata tidak. Ahaz tetap takut. Menariknya Allah tidak berhenti menawarkan pertolongannya. Dia melanjutkan firman-Nya di ayat yang tadi kita baca bersama di ayat yang ke-11. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Entah itu dari dunia orang mati yang paling bawah atau bahkan langit tertinggi paling atas, minta. Sok silakan. Supaya kamu semakin yakin, supaya kamu percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan kamu, Tuhan akan menolong kamu. Minta tanda. Tetapi Ahaz berkata, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Bapak Ibu sekalian, nampaknya perkataan Ahaz ini saleh dan sesuai dengan firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 16 untuk tidak mencobai Tuhan. Sekilas Ahaz terlihat percaya kepada Tuhan tanpa perlu melihat tanda. Live by faith, not by sight. Percaya dengan iman. Tapi apa benar seperti itu? Mari kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 16 yang mengisahkan peristiwa pengepungan itu. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-16 itu dikisahkan Ahaz menyuruh utusan-utusan kepada Tiglat-Pilesar, Raja Asyur, dan mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Lalu Ahaz mengambil perak dan emas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan di dalam perbendaharaan istana raja, mengirimkannya kepada Raja Asyur sebagai persembahan. Maka Raja Asyur mendengarkan permintaannya dan maju melawan Damsyik,
merebutnya dan mengangkut penduduknya tertawan ke Kir, tetapi Rezin dibunuhnya. Bapak sekalian, bagian ini mengisahkan kepada kita bahwa Ahaz terbukti sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Ahaz tidak percaya bahwa Tuhan benar-benar nyata dan berkuasa menolongnya. Ahaz ternyata tidak ada bedanya dengan iblis yang mencobai Tuhan Yesus, yang mengutip-ngutip firman Tuhan untuk tujuannya sendiri. Bapak Ibu, mungkin sebelum kita menghakimi Ahaz lebih jauh lagi, tapi mari kita periksa ke dalam hati kita. Apa yang akan kita lakukan ketika kita di dalam keadaan yang terhimpit seperti itu? Dalam drama Palka itu, waktu saya mendengar, saya aja langsung merasa terhimpit rasanya. Apa yang akan saya lakukan? Terlilit utang 100 juta, gak punya uang. Orang tua sakit. Bapak sekalian, waktu kita harus mempertahankan usaha kita untuk menghidupi keluarga. Dibandingkan anak kita kelaparan, anak kita harus putus sekolah karena kita nggak bisa mengisi dompet. Bukankah wajar seringkali kita nyerempet-nyerempet sedikit lah. Berlaku curang sedikit lah. Supaya dompet terisi kembali. Misalnya lagi kalau kita harus lulus ujian tertentu dan kita nggak mungkin bisa mengulang ujian tersebut lagi. Dan karena kita sudah tidak bisa bayar, nggak punya biaya lagi. Wajar bukan? Seringkali kita mencari-cari cara untuk bisa lulus. Dan mungkin itu adalah cara yang agak curang. Bagaimana kalau kita atau anggota keluarga kita yang mengalami sakit yang berat, mengidap penyakit yang dokter pun sudah bilang, sedikit sekali persentasi untuk bisa hidup, bisa selamat. Wajar bukan kita meragukan pertolongan Tuhan? Wajar bukan kita mempertanyakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Saat kita menghadapi tekanan hidup, seakan jalan buntu di hadapan kita. Wajar jika pilihan untuk melakukan dengan cara sendiri jauh lebih masuk akal dibandingkan menanti pertolongan Tuhan. Dan itulah yang Ahaz lakukan, Bapak Ibu. Dia sedang terhimpit dengan musuh-musuhnya yang sebentar lagi akan menyerang dia dan dia tidak punya kekuatan yang besar untuk menahan. Dia merasa tidak berdaya untuk menghadapi seorang diri. Maka mungkin kita bisa mengatakan wajar bukan ketika dia mencari Asyur yang secara hitung-hitungan militer memang jauh lebih kuat dibandingkan dua sekutu ini. Bapak Ibu, disinilah permasalahannya. Ahaz dan mungkin kita hari ini seringkali membatasi cara kerja Allah yang maha dahsyat itu dengan otak kita yang kecil ini. Seringkali dengan otak yang sederhana ini kita membatasi cara kerja Allah yang dahsyat itu. Dan sikap seperti inilah yang ditegur keras oleh Allah. Yesaya berkata di ayat yang ke-13, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Lalu sekalian menarik di sini Yesaya menyebut Allah hanya sebagai Allahnya, Allahku. Berbeda dengan ayat 12 ketika dia menyampaikan tawaran Allah soal tanda, dia menyebut mintalah kepada Tuhan Allahmu. Kenapa bisa berbeda? Sekarang dia hanya menyebut Tuhan Allahku, melelahkan Allahku. Karena memang ketidakpercayaan Ahaz kepada pertolongan Tuhan itu sama saja dia sedang menolak Allah sebagai yang memerintah di dalam hidup. Kalau dia menolak, maka sungguh tidak pantas untuk menyebut Allah sebagai Allahnya. Karena itulah Yesaya menyebutkan, kenapa engkau melelahkan Allahku.
Dan ternyata ini bukan hanya Ahaz saja yang melelahkan Allah. Yesaya menyebut, hai kamu keturunan Daud, keluarga Daud. Berarti dari generasi demi generasi, tidak ada satupun raja yang mampu mengikuti pimpinan Tuhan. Tidak ada satupun keluarga Daud yang sempurna mengikuti kehendak Tuhan di dalam pemerintahannya sebagai raja. Makin lama hanya makin melelahkan. Makin lama hanya makin mengecewakan Tuhan. Mau diapain lagi? Hopeless. Gak ada harapan. Selesain aja sudah. Game over. Itu bukan yang kita pikir dengan otak yang kecil ini. Otak yang sederhana ini. Yang terus melelahkan, akhiri saja. Yang tidak bisa diajar, tinggalkan saja. Yang sudah mau minta ditawarin pertolongan tapi ditolak mentah-mentah, ya udah biarin aja. Biar kapok, biar kena batunya sendiri. Itu yang kita pikir bukan? Dengan otak yang sederhana ini. Tapi tidak demikian dengan Tuhan Bapak Ibu. Dari generasi ke generasi selalu melelahkannya. Tetapi Yesaya menyampaikan firman Allah. Sekarang Tuhan sendiri yang akan menyampaikan tanda kepadamu. Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu tanda. Bahwa sesungguhnya ada anak seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan akan menamakan dia Immanuel. Anak ini akan makan dadih dan madu. Suatu pergambaran anak ini akan hidup berpindah-pindah di dalam kesederhanaannya. Sampai anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Inilah hidup di dalam kebijaksanaan Allah. Bukan seperti Ahaz dan keluarga Daud yang memilih yang jahat dan menolak yang baik. Tetapi anak ini menolak yang jahat dan memilih yang baik. Tapi sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti itu, Aram dan Israel Utara, akan ditinggalkan kosong. Akan Allah hakimi sebelumnya. Lalu sekarang ini suatu tindakan yang tidak mampu kita mengerti dengan otak kita yang kecil ini bukan? Ahaz yang memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, sudah sepantasnya dihukum oleh Allah dengan serangan Asyur dan memang itulah yang terjadi. Kalau kita baca selanjutnya Asyur yang diandalkan oleh Ahaz, malah Asyur lah yang nantinya menyerang kerajaan Yehuda dan menghancurkannya. Menjadi musuh di balik selimut. Mereka lah yang sudah sepantasnya untuk hancur, sudah sepantasnya mendapatkan penghukuman Allah, sudah sepantasnya tidak usah menerima pertolongan Allah. Tetapi Allah tetap berpegang kepada janjinya. Tetapi Allah tidak meninggalkan Yehuda. Allah tidak meninggalkan umatnya seorang diri. Memang Allah mengizinkan kehancuran Yehuda sebagai bentuk penghukuman dari Allah. Tetapi pada waktunya Allah menolong umatnya lagi dan lagi. Bapak Ibu sekalian, umat perjanjian lama hanya terbatas memahami, menantikan pertolongan Yahweh itu. Tetapi kita hari ini sebagai umat perjanjian baru, sungguh janji itu, anak Immanuel itu, sungguh secara klimaks sudah digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23, ketika malaikat Gabriel menyampaikan janji Tuhan ini kepada Yusuf, maka janji Tuhan ini disampaikan kembali. Disampaikan Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita.
Dialah Allah Immanuel. Di saat umat Tuhan menjauh darinya, justru Tuhanlah yang mendekat kepada umatnya. Di saat manusia sibuk mencari pertolongan versinya sendiri, justru Allah yang berinisiatif datang, turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus hidup kita dari tekanan dosa. Dan bukan hanya itu, Dia berjalan bersama-sama dengan kita melewati hari demi hari. Dialah Allah Immanuel. Jemaat kekasih Kristus, pertanyaannya adalah, kalau Tuhan ada bersama dengan kita sekarang ini dan seterusnya, lalu bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, mengapa kita masih takut dan gelisah akan hidup ini? Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kenapa di dalam membuat keputusan demi keputusan, kita hanya mengandalkan otak kita yang kecil ini? Seorang penulis Kristen bernama Craig Groeschel dalam bukunya The Christian Atheist menuliskan, ada banyak orang Kristen yang mengaku percaya Tuhan, tetapi hidupnya seakan dia tidak ada. Percaya kepada Kristus, tetapi hidupnya seolah-olah Allah itu tidak pernah ada. Itulah yang disebut dengan Kristen ateis. Percaya Tuhan Yesus, tetapi hidupnya tidak yakin Allah bersama dengan kita. Dan jangan-jangan kita yang termasuk dalam kategori ini. Kita percaya Tuhan ada, tapi kita tidak pernah berhenti khawatir dalam hidup ini. Kita percaya Tuhan ada, tapi kita nggak pernah berdoa. Kita nggak pernah meminta pimpinan Tuhan dalam kita memutuskan satu keputusan. Kita percaya Tuhan itu ada, tetapi hidup kita tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka itulah yang disebut Kristen ateis. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita hanya secara teori yang diulang tahun demi tahun melalui momen Natal ini. Tapi hidup kita rasanya nggak ada Tuhan berjalan bersama dengan kita. Bapak Ibu sekalian, maka mari kita belajar untuk melepaskan belenggu-belenggu pikiran kita yang membatasi atau meragukan pertolongan Tuhan. Kita hanya mampu mengikuti petunjuk Tuhan ketika kita berani melepaskan diri dari belenggu-belenggu itu. Allah bekerja jauh melampaui akal manusia yang kecil dan sederhana ini. Allah begitu dahsyat untuk bisa kita mengerti dengan otak yang kecil ini. Allah terlalu bijaksana untuk merencanakan hal yang tidak baik. Allah terlalu baik untuk membiarkan kita seorang diri. Jadi tidak perlu lagi kita takut berlebihan, khawatir setiap hari, sampai susah tidur, berbeban berat, hidupnya penuh dengan awan gelap. Karena sungguh firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, berjalan bersama dengan kita, menopang kita di dalam menjalani lika-liku kehidupan di dunia ini. Karena itu mari juga kita duduk diam, memohon pimpinan Tuhan. Bertanya kepadanya, apa yang menjadi kerinduan Tuhan melalui kejadian ini, melalui keputusan ini, tindakan ini. Mari kita bertanya kepada Tuhan, Sang Immanuel itu. Dan Dia pasti menjawab dan memberi pimpinan. Ada sebuah quotes yang saya kutip dari Matt Brown mengatakan, jangan katakan Allah itu diam,
ketika Alkitabmu tertutup dan tidak kamu baca. Ibu sekalian, kalimat ini nancep banget. Seringkali kita berdoa sampai nangis ketika masalah ada, tetapi seberapa sering kita membuka Alkitab dan membacanya, mendengar suaranya. Kita mau terus berkata-kata minta Tuhan menjawab, tapi seberapa sering kita mencari jawaban Tuhan itu melalui firman-Nya yang hidup itu, melalui Alkitab. Bahkan sekarang firman Tuhan itu sudah dengan mudah kita akses dengan jari-jari kita. Tapi kita masih enggan juga membacanya. Terlalu males lah, terlalu capek lah, gak mengerti lah. Banyak alasan. Kalau kita gak mengerti, maka kita bisa gunakan buku renungan untuk memimpin kita, menuntun kita dalam pembacaan firman. Satu buku renungan yang gereja kita pakai adalah santapan harian. Secara urut Alkitab dibaca. Dan itu menolong kita membaca Alkitab secara urut. Dan masih banyak lagi renungan-renungan lain yang kita bisa pakai untuk kita mencari kehendak Tuhan, memohon pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin jawaban Tuhan itu juga melalui firman-Nya di dalam kebaktian, dalam ibadah, melalui puji-pujian, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui kelompok-kelompok kecil yang kita hadiri, melalui persekutuan doa yang kita ikuti. Mungkin disitulah jawaban Tuhan dinyatakan. Atau di tempat ataupun di dalam keadaan yang tidak terduga sekalipun, orang yang kayaknya cuma ceplos doang, tapi kita bisa mengerti itu jawaban Tuhan, itu pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh punya waktu untuk duduk diam, berelasi dengan Tuhan. Menanti untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Lalu sekalian, hari ini Allah mengingatkan kita akan janjinya yang tidak pernah berubah. Yaitu Dia adalah Allah Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan bersama-sama kita, Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Dia mengerti pergumulan kita. Dia mengerti keraguan kita. Dan bukan hanya mengerti, Dia peduli seberapa berat pun pergumulan kita. Karena itu dengan iman, mari percaya kepadanya. Berharap kepadanya. Nantikan pertolongannya. Karena sesungguhnya Dia tidak pernah lalai, karena sesungguhnya Dia tidak pernah terlambat menolong umatnya yang setia dan mengharapkan pertolongannya. Dan kiranya kita boleh menyaksikan Allah Immanuel itu. Di akhir tahun ini, kita melihat kembali ada Allah yang berjalan bersama dengan kita hari demi hari, detik demi detik. Dan itu menjadi satu keyakinan bagi kita untuk terus melangkah di tahun yang baru. Ada pergumulan, ada air mata, tapi kita punya Allah, Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu sekalian mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari responi firman ini dengan doa. Mungkin itu doa keraguan, mungkin itu doa permohonan maaf kepada Tuhan. Mungkin juga itu doa ucapan syukur, karena sampai hari ini engkau terus merasakan hadirat Tuhan, Allah Immanuel bersama denganmu. Mari responi firman Tuhan ini dan berbicaralah kepada Allah yang sungguh peduli dengan hidup kita.
Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan sekali lagi mengingatkan kami bahwa Engkau peduli dan Engkau berjalan bersama dengan kami. Tolong arahkan mata iman kami Tuhan, untuk sekali lagi memandang kepadamu dan menantikan pertolongan daripadamu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.